Takbir. Hari ini sekali lagi kita luruskan niat, karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala amal manusia, perbuatan kita itu bergantung kepada niatnya. Karena itu hari ini kita datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan niat tulus. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian akidah Islam, untuk menjaga kesucian agama Islam, untuk menjaga akidah umat agar jangan ada persepsi bahwa urusan agama itu boleh dibuat main-main, agar jangan sampai ada keyakinan yang menyatakan bahwa ibadah dalam umat Islam itu boleh dibuat canda-candaan. Dan hari ini kita datang ke Bareskrim Mabes Polri juga dalam rangka untuk memenuhi kewajiban yang sifatnya kifayah. Apa itu kewajiban kifayah? Kewajiban yang hanya akan gugur manakala ada yang melaksanakannya. Dan hari ini kita ketahui bahwa ada proses yang kita gunakan kriteria sebagaimana yang ada dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang masuk dan terkategori sebagai penistaan agama. Karena tahun 2021 yang lalu Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang kriteria penodaan agama. Dan 19 Desember yang lalu, Saudara Zulkifli Hasan telah melakukan tindakan yang menurut pandangan kami termasuk terkategori dan memenuhi kriteria penodaan agama, sehingga melanggar ketentuan pasal 156A KUHP. Apa? Yakni olok-olok candaan Zulkifli Hasan yang dikaitkan dengan motif politik Pilpres 2024 terkait ibadah sholat, berkaitan dengan bacaannya yakni surah Al-Fatihah, dan yang kedua berkaitan dengan gerakannya. Padahal di dalam sholat itu kaifiahnya tidak boleh reka-reka, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, sehingga semua bacaan dan gerakan sholat itu harus ada dalilnya. Dan hari ini ternyata kita harus menelan pil pahit. Saya tadi hanya diminta mengisi buku tamu, tetapi tidak segera dilayani. Dan ternyata prosedurnya kawan-kawan juga begitu. Tidak diterima LP-nya, bahkan lama, nanti ada ceritanya dari pagi sampai sore dibiarkan, ujung-ujungnya hanya disarankan untuk ke Dumas. Kalau ke Dumas itu keranjang sampah. Karena kita ini mau menegakkan hukum, mau buat LP, bukan mau curhat ke kepolisian. Kalau kita mau curhat, Dumas nggak apa-apa. Kita ini mau membantu aparat kepolisian untuk menegakkan hukum yang ada di negeri ini. Meskipun sekali lagi saya tegaskan bahwa pasal 156A KUHP itu tidak delik aduan. Sebenarnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa ada laporan dari kami harus segera melakukan tindakan penyelidikan dengan mengeluarkan laporan model A di internal kepolisian, yang dengan laporan A tadi bisa melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, dan kalau memang terpenuhi unsurnya bisa ditingkatkan kepada penyidikan, dan tentu saja kalau sudah penyidikan berarti ada status tersangka pada orang yang sebelumnya diduga melakukan tindak pidana. Namun kita tidak bisa masuk pada narasi penyelidikan, apalagi penyidikan, apalagi tersangka dalam kasus yang hendak kita laporkan, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bahkan di markasnya, ini kita ada di Bareskrim, ini lambangnya Bareskrim Reserse. Justru kawan-kawan tadi di pingpong disuruh nunggu lama, ujung-ujungnya ke Dumas, kami cuma suruh ngisi, habis itu dengan alasan ditinggal saja. Dan karena itu kami mengambil sikap hari ini untuk konfes dalam rangka mengabarkan kepada publik. Dan karena itu saya ingin sampaikan juga kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, perlu Pak Listio ketahui bahwa dalam keyakinan akidah umat Islam, masalah agama itu bukan masalah sepele, bukan masalah main-main. Dan kami datang mau mengadukan kasus ini, buat laporan bukan dengan tangan hampa. Kami sudah menyiapkan bukti-buktinya. Dan ada di sebelah kanan saya prinsipalnya Bang Edi Mulyadi sebagai pelapor. Saya adalah kuasa hukum yang mendampingi dengan beberapa tim lawyer lainnya.
Bukti yang pertama sudah kami siapkan adalah tentu saja rujukan bahan untuk diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri, yakni flash disk. Dalam flash disk ini ada video. Bahkan rekan kami juga sudah menyiapkan transkrip dari isi video tersebut. Sebentar. Yang kedua, kami juga sudah membawa ini screenshot berita yang mengkonfirmasi bahwa video itu bukan video hoax, ada peristiwanya dan diakui oleh Zulkifli Hasan memang peristiwanya ada. Dan itu ada di misalkan di Detik dengan judul kelakar Julhas kini ada yang diam usai baca Al-Fatihah. Di sini dijelaskan. Berarti peristiwa memang ada dan karena lokus deliktinya di Semarang, kami tidak mengadukannya di Polda Metro Jaya tapi di Bareskrim Mabes Polri karena kepolisian daerah Metro Jaya tidak punya kewenangan untuk menangani kasus. Dan kami makanya datang ke Bareskrim Mabes Polri. Apalagi ini berkaitan dengan seorang Zulkifli Hasan, seorang tokoh yang levelnya nasional, bukan ecek-ecek, begitu ya. Dan di sini juga kami lampirkan screenshot berita tentang pandangan ulama. Elit MUI menilai Zulhas lakukan penistaan agama. Ini ada di jpnn.com. Ini diantaranya diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Dan kami, nanti Bang Edi bisa dirinci apa saja, kami juga sudah membawa keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang masalah strategis kebangsaan atau Masail Asasiyah Watoniyah. Ini dibuat pada 4-11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9-11 November 2021. Dan di sana memang banyak hal yang diatur, diantaranya juga masalah bagaimana kriteria penodaan agama. Nah, di sini disebut dengan dawabit, dobit ya, dan kriteria penodaan agama. Nanti Bang Edi bisa jelaskan lebih lanjut. Artinya, bukti-bukti ini cukup untuk melakukan penyelidikan bagi kepolisian sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyelidikan, peristiwa ini akan diliti apakah peristiwa yang terjadi di Semarang saat itu di Rakernas Asosiasi Pengusaha Pasar Seluruh Indonesia adalah peristiwa pidana atau tidak. Kami sebenarnya lebih menghormati kalau sudah diterima, diselidiki dan katakanlah tidak memenuhi unsur diterbitkan FC3, kami lebih menghormati seperti itu. Berarti prosesnya sudah jalan. Tapi hari ini proses belum jalan, ada kawan yang kemudian dipingpong sampai lama, kami juga tidak dilayani, kemudian akhirnya dibuang ke Dumas. Kalau laporan masuk ke Dumas itu laporan keranjang sampah karena tidak akan ditindaklanjuti secara pro justisia. Dan itu teknik untuk menolak seolah-olah pelapor sudah senang ada diterima di Dumas, padahal itu laporan dianggap keranjang sampah. Karena Dumas itu tidak punya kekuatan pro justisia. Tidak bisa atau tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin tegaskan bahwa ukuran kita menilai suatu tindakan itu apakah terkategori penistaan atau tidak bukan pernyataan tokoh. Dan satu tindakan itu menjadi baik atau buruk bukan juga mengikuti tokoh. Kita kembalikan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sudah banyak beredar di WhatsApp ya, di berbagai grup tentang haramnya menjadikan ibadah umat Islam agama kita ini sebagai candaan. Dan juga As-Sunnah mengatur hal itu. Bahkan ulama juga banyak yang sudah berpendapat ya, orang yang menjadikan agamanya olok-olok itu bisa membatalkan akidah Islamnya, bisa murtad. Karena itu kami membuat laporan itu tujuannya dua. Pertama, kepada saudara Zulkifli Hasan agar bisa menginsyafi kesalahan dan segera bertobat, minta ampun kepada Allah, agar tetap ya menjadi umatnya Rasulullah SAW. Karena ibadah sholat ini yang bawa adalah Kanjeng Nabi.
Isra Mi'raj langsung ya. Yang kedua, kita memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak gampang ya melakukan tindakan olok-olok bercanda urusan agama. Kalau mau roasting, mau bercanda, silakan capres-cawapres itu di roasting habis-habisan. Mau pakai asam sulfat ya, mau pakai magnesium, intan, mangan, silahkan. Tapi jangan coba-coba membuat candaan terhadap agama Allah, agama Islam. Karena kita kelak ke akhirat itu membawa agama itu sebagai password untuk mendapat ridha Allah dan masuk surganya Allah. Kalau kita tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah, bagaimana kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan hari ini kita dengarkan dulu pertama apa yang menjadi latar belakang dan tujuan Bang Edi Mulyadi yang hari ini telah memberikan kuasa kepada kami dan sejumlah advokat yang terhimpun dalam tim advokasi pembela akidah Islam. Nah, kepada Bang Edi Mulyadi yang sudah memberikan kuasa kepada kami persilakan apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari rencana pelaporan ini, walaupun akhirnya tadi kita hanya dicuekin begitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, dengan berharap ridha Allah dan bantuan Allah, pertolongan Allah, saya dengan pengacara Ahmad Hosinuddin SH, dan ternyata ketemu juga teman-teman lain yang punya niat yang sama. Mereka datang lebih awal ke Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan ini untuk melaporkan dugaan tindakan penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ya. Jadi kita tidak sependapat kalau mereka ingin cari selamat dengan mengatakan itu hanya guyon, hanya bercanda. Tidak bisa. Amin gitu misalnya tidak dibaca sambil bercanda atau ketawa-ketawa. Lalu tangannya pakai jari dua. Kalau soal amin mungkin ya kita bisa beda pendapat. Mazhab macam-macam, ada yang bilang tidak dibaca, maksudnya tidak baca keras, adalah mati segala macam. Monggo-monggo saja. Tapi kan kemarin jelas-jelas teman kita tadi udah ada transkripnya. Jelas-jelas dia mengatakan tidak membaca karena saking cintanya kepada Pak Prabowo. Ini jelas dusta yang luar biasa. Ya. Dan menurut saya sekalipun orang Islam, mohon maaf, sebodoh apapun orang Islam, itu nggak mungkin mengorbankan Al-Fatihahnya dalam sholat untuk seorang Prabowo Subianto. Saya pikir nggak mungkin. Apalagi pakai jari dua, itu sangat nggak mungkin. Nggak mungkin orang tahiyat menunjukkan jari dua hanya karena cinta pada Pak Prabowo. Jadi kalau si Ahmad Daulay, ketua fraksi PAN DPR, lalu sekjennya Edi Suparno mengatakan pembelaan kepada bosnya dengan mengatakan apa yang disampaikan Julhas itu hanya temuan di masyarakat, kita minta di mana? Masyarakat mana yang kalau tahiyat pakai dua jari? Tunjukkan di mana? Di kampung mana, RT berapa? Di masjid apa? Di masjid apa? Kan Julhas bilang katanya banyak loh Pak, saya udah keliling-keliling banyak. Ya di mana? Tunjukin. Kalau Anda nggak bisa tunjukin berarti Anda sedang berdusta, berbohong, dan itu ada pasalnya lagi. Ya. Menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kegaduhan. Ya. Undang ayat 1 S1 tahun 46. Dan itu ancaman 10 tahun. Ya kan? Habib Rizik Sihab saja yang mengatakan alhamdulillah saya sehat dituduh berbohong dan langsung dipenjara. Dipenjara dijatuhi hukuman 4 tahun. Tapi ini jelas-jelas berbohong. Saya yakin nggak mungkin ada orang Islam sebodoh apapun agamanya tahiyat dengan dua jari, itu nggak ada. Atau gini deh, saya tantangin Julhas, Edi Suparno atau siapapun, kalian bikin sholat berjamaah deh. Nanti saya datang, saya ambil gambarnya. Saya mau tahu ada nggak jamaah yang tidak baca amin. Saya siaran langsung, nggak apa-apa. Atau yang paling penting nanti waktu kalian tahiyat akan saya zoom tangannya. Ada nggak jamaah yang jarinya dua? Waktu tahiyat awal, ada nggak? Dan saya berani jamin, hakul yakin tidak ada. Tidak ada, kecuali mereka udah disetir segala macam dan mengorbankan akidahnya. Tapi tidak ada. Nah, hal-hal seperti ini yang kita golongkan termasuk dalam penistaan agama. Nah, ini kita berbekal dari keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 tentang masalah strategis kebangsaan atau Masail Asasiyah Wataniyah. Dan menurut para ulama yang diselenggarakan 9 sampai 11 November di 2001 di Jakarta ini,
2021 di Jakarta ini ya objek yang termasuk materi penistaan dan penodaan agama itu meliputi Allah SWT, dibuat bercanda misalnya, Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran, ibadah mahdoh, apa itu? Sholat, puasa, zakat, dan haji itu tidak boleh juga, itu bagian dari apa yang disebut dengan penistaan dan penodaan agama. Lalu para sahabat Rasulullah pun tidak boleh. Lalu ada simbol-simbol dan ajaran syiar Islam yang disakralkan seperti Ka'bah, azan, dan lainnya. Dan yang dilakukan oleh Julhas ini jelas-jelas adalah sholat, bagian dari objek yang bisa disebut sebagai penistaan agama. Saya tidak ingin berkelit macam-macam, tapi sampai hari ini kalau dia lakukan penistaan agama tanggal 19, sekarang tanggal 22, berarti ada 4 hari. 4 hari saya tidak mendengar, tidak membaca, tidak menonton satu potong pun kata maaf dari Julhas. Tidak mendengar, tidak membaca, tidak menonton. Mungkin ada, tapi saya tidak mendengar, tidak membaca, tidak menonton. Dan kalau betul seperti kata saya tadi, ini menunjukkan betapa arogannya, sombongnya Julhas, ya. Sombong luar biasa. Satu. Yang kedua, kami bersama-sama ini dari teman-teman ada yang lebih dulu datang ke Barreskrim. Ternyata mereka menunggu dari pagi dan dipingpong, akhirnya hanya disuruh ke Dumas. Kami, saya dan Ustadz Ahmad Rozinudin SH ini menunggu, suruh daftar, lalu setelah mendaftar, nunggu lagi, nggak dilayani. Saya bilang kita punya kerjaan lain, kita punya kewajiban aktivitas lain, nggak mungkin kita buang waktu di sini aja. Tapi saya simpulkan, mohon maaf ya, Listio Sigit Prabowo, Kapolri, Anda nih ngakunya ya polisi itu pengayom, mengayomi, melayani, melindungi. Melayani aja nggak beces, nggak berus, nggak becus, dan nggak beres. Ya, ini sebuah pelayanan yang ogah-ogahan. Saya juga mau mengingatkan siapapun kalian, apapun pangkat jabatan kalian, kalian cuma pelayan rakyat. Ya, gaji kalian, fasilitas kalian. Tadi saya masuk ke dalam pakai teknologi yang canggih, pakai foto doang, pintu terbuka, AC-nya adem, itu uang rakyat, uang saya, uang pajak, uang saya. Saya nggak rela kalau kalian nikmati fasilitas yang saya bayar sebagai rakyat, tapi kalian tidak melayani rakyat. Ya, petugas SPKT, jangan begitu. Temui kami. Persoalan nanti proses berlanjut, ayo gitu loh. Tapi temui kami, bukan disuruh nunggu, nggak jelas kabarnya segala macam. Orang mondar-mandir doang. Saya tanya gimana? Tunggu Pak, gimana? Nanti Pak, gimana? Orangnya belum ada. Ngapain aja kalian kalau nggak ada di tempat? Ya, intinya begitu aja deh. Dan saya ingatkan juga bahwa kalau kalian merasa hebat, siapapun, ya mau polisi, mau Julhas merasa hebat dan tidak tersentuh di dunia, kami akan tetap bawa masalahnya ke akhirat kelak. Dan saya kira sebagai orang beragama, kalian tahu apa yang dimaksud dengan pengadilan akhirat. Gitu dulu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya rekan kami Ivan yang juga sama, sudah dari tadi ada di pingpong ya, disuruh nunggu, akhirnya disuruh Dumas. Selang ceritakan sejak latar belakang pengaduan sampai akhirnya juga nggak dilayani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya itu kami sampai di Barreskrim itu sejak kemarin. Sejak kemarin hari Kamis di tanggal 21 di siang hari sekitar jam 2 siang itu kami sudah sampai di SPKT mengisi buku tamu dan kami menunggu. Nah, menunggu kami itu dari pihak SPKT itu bilang bahwa penyidik konseling itu sedang ada tamu atau sedang ada yang konsul juga. Nah, kemarin itu kebetulan bersama saya itu ada 2 orang yang juga ingin melaporkan Julhas. Nah, tetap kami menunggu sampai pada waktu maghrib, kita isoma maghrib dulu. Setelah sholat maghrib kita masuk lagi kembali. Nah, di situ kami dari pihak SPKT mengajak kami untuk ke atas, ke lantai atas lah pokoknya, nggak kita sebutin ya. Nah, di lantai atas itu ternyata di ruangan subdit itu, salah satu subdit, tidak ada petugas piket yang jaga, yang konseling. Nah, di situ kami sangat kecewa. Kecewanya kami itu kita menunggu dari siang dan sampai malam hari, ternyata petugas piket yang jaga itu ternyata pada pulang semua, nggak ada satupun di kantor. Ada yang jaga pun beberapa orang dia nggak mau karena dia bukan
bagian jaga piket. Nah, kebetulan hari ini pagi ini kita kembali lagi ke Bareskrim untuk membuat pelaporan terhadap Julas. Di hari ini tadi kita sudah sampaikan juga sebelumnya kita pengulangan kata ke SPKT, lalu SPKT juga mengajak kita ke lantai atas lagi. Nah, di sana kita bertemu penyidik atau penyidik pembantu. Di sana dia mengatakan bahwa apa legal standing kita nih, kalau legal standing masyarakat nih. Kita balikin kan, legal standing seperti apa yang kalian mau. Kami ini warga negara Indonesia, berhak kita melakukan pelaporan. Apalagi perkara ini ya kami duga ini ya delik umum, termasuk delik umum, bukan delik aduan. Seharusnya Kapolri sudah bisa menangkap Julas atau memprosesnya. Nah, karena kita sudah tidak mau berbelit-belit lagi, nah mereka itu menyarankan untuk Dumas. Nah, di Dumas itu tadi kita tanya, sudah ada beberapa orang yang ternyata sudah masukin Dumas juga. Sudah ada sekitar 5 atau 6 sama kita juga. Baik, terima kasih. Baik, intinya kami kecewa karena tadi lagi-lagi modus untuk tidak menindaklanjuti atau tidak menerima laporan itu biasanya laporan diarahkan ke Dumas, dan laporan masyarakat yang masuk ke Dumas itu laporan keranjang sampah, nggak akan ditindaklanjuti secara pro justisia karena tidak ada nomor LB-nya. Jadi kalau masyarakat mengadu terus diarahkan Dumas, jangan merasa berbesar hati sudah diterima, enggak. Itu adalah cara untuk menolak tapi halus. Dan sekali lagi kita tegaskan kepada umat Islam, kami sudah berusaha, ini adalah bukti kami bahwa ada yang menjalankan fardu kifayah dari kewajiban umat Islam ini untuk menjaga akidah Islam. Karena itu, ya Allah saksikanlah kami sudah melakukan, dan mohon catat kami bukan termasuk orang yang bersama orang-orang yang membuat agamamu sebagai candaan dan olok-olok. Takbir. Allahu Akbar. Dan sekali lagi, dengan peristiwa ini akan terlihat siapa yang membela candaan olok-olok dan malah mengkonfirmasi itu hanya candaan, maka dia adalah bagian orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Dan siapa saja yang tidak ridho sholat dan agama Allah diolok-olok, maka dialah mudah-mudahan yang ditolong oleh Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.